view kayak mau Ya, kayak gimana gitu. kemarin kita sudah overview, sudah apa namanya, minta brainstorming teman-teman lah, kayak idenya Oke. seperti apa, kemudian kalau kita melakukan ini, teman-teman seperti apa. Ya intinya sih di step-stepnya harus didalami kan, karena memang membuat panduan yang spesifik wilayah nggak gampang dari sisi detailnya. Karena yang justru akan menjadi satu problem itu pada detail-detailnya itu kan. Kita bisa gampang aja cerita eksperimen di Kenya, di mana, di Finlandia gitu. Tapi kan kita begitu melihat detailnya jauh banget sama kondisi di Indonesia gitu. Yang kita pengen bikin adjustment gitu, bikin kayak jangan sampai desainnya itu nggak sesuai dengan karakter kultural terutama atau institusional di Indonesia. Gitu. Jadi makanya pendalaman di pra eksperimen itu menjadi penting. Halo Mas Sandi. Halo Sandi. Halo. Halo, selamat datang Mas. Apa kabar? Halo Mas Sandi. Masih mute ya? Masih mute kayaknya. Iya, masih mute. Oke, jadi gitu baik. Hari ini harusnya kita masuk ke pendalaman tentang pra-eksperimen. Jadi kita bagaimana menentukan tujuan, kemudian bagaimana membangun tim, atau bukan membangun sih, bagaimana ideal tim yang bisa menjalankan eksperimen. Kemudian mitra, partner. Karena setelah aku lihat dari berbagai eksperimen, mau di yang negara berkembang maupun negara maju, itu tidak pernah dilakukan oleh satu lembaga. Pasti kemitraan. Lebih dari 2 lembaga. Okay. Itu menarik karena memang ternyata nanti terkait tujuan juga. Misalnya tujuannya menguji basic income terhadap pengangguran misalnya gitu. Nah, nanti ada lembaga yang concern tentang pengangguran itu kita gabung, kita ajak bergabung sebagai mitra. Atau kalau dia menguji pada petani, berarti nanti ada satu NGO atau lembaga yang memang concern sama pertanian. Jadi si lembaga donornya sendiri tidak mungkin menjalankan langsung tanpa mitra gitu. Dan kita akan bicara lokasi, sumber dana, dan seterusnya, dan seterusnya. Yeah. Nah, harusnya agenda pertemuan kita itu, tapi mungkin ada teman-teman yang baru bergabung, yang minggu kemarin belum bergabung. Ini ada Mas Arik. Mas Arik. Halo, Mas. Ya, kok sampai ketemu lagi nih. Iya, Mas. Halo. Terima kasih udah hadir kembali. Mas Arik ini dari Partai Hijau Indonesia. Oh, iya. Partai apa? Partai Hijau. Green Party ini. Oh. Ini. Akhirnya Partai Hijau dalam simbol gitu. Oh, ya, mau kayak Green Party di ini, kayak di Green Party di luar lah, di Australia, New Zealand. Iya. Inspirasinya dari ini ya, dari luar negeri juga ya. Iya. Kita juga ikut gabungan ini sih, jaringan Global Partai Hijau Sedunia, kan ada namanya Global Green gitu, kita ikut. Oh, ada networknya Global. Ada Global Green, terus buat yang pemudanya itu yang Green, namanya itu Global yang Green. Yang Green gitu. Baik. Membernya ada berapa di Indonesia sekarang? Di Indonesia ini kita itu sebenarnya secara provinsi ya, orang-orangnya itu kita itu udah ada di 32 provinsi, Mas. Wow. Kalau di total tuh ada sekitar, ya walaupun di total tuh kita ada sekitar 4.000 lah di data. Wow, lumayan besar itu. Iya, banyak. Oke, di sini ada siapa lagi? Ada Mas. Halo Mas Sandi. Oh, Mas Sandi udah keluar ya. Mas Dul. Mas Raul. Halo Mas Dul. 5.000 orang gitu. Iya, punya provinsi gitu. Oh, putus-putus Mas Arik. Mungkin karena speakernya. Oke. Oke lah, sambil kita jalan ya, Pak ya. Mungkin kita juga sambil diskusi, kita masuk di tujuan aja.
Jadi nanti skema diskusi kita seperti ini, karena ini kan diskusi terfokus. Jadi diskusi terfokus, kita topiknya membahas khusus, nanti kemudian teman-teman memberi masukan. Dan teman-teman itu kapasitasnya sebagai penyusun panduan juga gitu. Jadi bukan hanya sebagai pendengar gitu. Masukan dari teman-teman akan sangat berarti kalau kemudian kita selesaikan panduan ini, kemudian orang lain bisa memakainya nanti. Jadi dimulai dari tujuan. Biasanya kalau eksperimen UBI secara umum tuh ada tujuan-tujuan yang memang sudah khas gitu kan, mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup, bahkan ada yang ingin menggantikan skema jaminan sosial yang sudah ada gitu menjadi UBI. Misalnya ada jaminan sosial untuk orang lansia atau untuk anak-anak atau untuk yang lain, itu kemudian dirangkum, diubah aja menjadi UBI. Di negara Eropa biasanya kayak gitu. Nah, kemudian kalau tujuan khususnya biasanya lebih ke studinya, karena kan melekat antara eksperimen dengan studinya, itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan gitu. Jadi, nah, kira-kira kalau teman-teman mendesain satu eksperimen, punya tujuan lain nggak gitu? Apa kira-kira tujuan yang lebih konkret, terutama kalau di Indonesia yang bisa diterima oleh masyarakat, publik, atau pengambil kebijakan, tujuan kita apa misalnya? Punya ide nggak, Pak? Ya sejauh ini sih sebenarnya dari tadi yang khusus itu sih udah cukup mencakup gitu ya. Intinya kan kita sebenarnya intinya itu kan menguji dari studi ini gitu kan. Menguji baik itu dari sisi demografi kayak kita coba di beberapa tempat. Dimensinya pun sebenarnya dalam satu demografi pun itu ya yang kita bisa harus pikirkan bareng bersama gitu loh, kayak kita mengambil dari komunitas yang berbeda-beda, dan komunitasnya apa itu juga yang sebenarnya kita perlu matang juga untuk melihat studi itu sampai ke dimensi yang lebih dalam kayak gitu di tatanan sosialnya itu, Mas. Itu komunitas-komunitasnya apa aja gitu kan. Kelompok A, B, C-nya itu kan kayak ini yang belum kita tahu gitu. Kelompok A itu yang kayak gimana, kelompok B-nya kayak gimana, terus demografinya pun seperti apa, kelompok dari sisi ekonominya kah, atau dari sisi profesi atau pendidikan atau apa, ini yang masih perlu banyak eksperimen, dan itu kita harus sudah coba mulai ke sana gitu. Ya, jadi kalau kita bisa bikin list nih, kan kalau kita ingin membandingkan efek, aku tulis begini kan sebagai pancingan nih, supaya teman-teman mungkin punya ide yang muncul gitu, kayak misalnya menguji efek basic income terhadap saya kesehatan mental di Kanada, itu kan yang terjadi di Kanada, dan juga di Jerman. Di Jerman yang baru saja diluncurkan, mereka pengen salah satunya menguji dari sisi kesehatan mental, karena itu isu negara maju. Tapi kalau di Indonesia kan kayaknya masih jauh gitu, isunya masih harusnya seputar perut dan seputar ekonomi gitu. Nah, makanya kita pengen breakdown nih, kira-kira kalau apa yang mau diuji, apakah efeknya pada pengangguran, misalnya tadi malas. Pertanyaannya kira-kira kalau orang Indonesia kalau dikasih duit gratis kira-kira jadi malas gitu kan. Nah, kita pengen menguji itu, apakah benar basic income itu membuat orang malas misalnya. Jadi kan menguji. Benar kayaknya. Silakan. Kayaknya benar, Mas. Gimana? Jadi kalau di Kendal ini ada ungkapan begini. Ya. Nganggur kalau ditelateni itu juga cukup kok gitu. Mantap banget. Ya. Iya, ini fenomena di Kendal seperti itu, karena Kendal ini menjadi kota kedua di Jawa Tengah yang pengiriman TKI-nya terbesar. Oke. Pertama Cilacap, kedua Kendal, kira-kira gitu. Itu sekitar tahun 2017-2018, yang sekarang saya belum tahu. Nah, yang menarik adalah anak muda di sini tuh gaya-gaya gitu. Okay. Jadi mereka hidupnya kalau saya boleh katakan hedon gitu kan. Terus dikasih UBI gitu. Wah, seneng banget mereka. Itu mereka aja nganggur gitu loh. Nganggur. Ya, kuliah juga enggak. Motornya selalu baru dan lain sebagainya. Ini suasana di desa yang TKI-nya banyak. Ya dari kiriman orang tua. Remiten ya dari TKI ya? Iya. Di sini kan kantung TKI juga. Kira-kira gitu.
Jadi kalau ditelatenin itu juga menghasilkan cukup gitu. Kalau di Kendal hanya guyonan kayak gitu. Ngapain harus kerja kira-kira gitu. Nah, apalagi ada UBI, waduh semangat sekali mereka. Semangat itu Mas kira-kira tambahan ringannya. Oke, itu menarik ya. Tapi apa namanya? Kira-kira fenomena Subang kan kantong TKI juga, Bay. Betul. Ya, kira-kira kalau orang Subang mestinya lebih parah kalau di Jawa Barat dibanding di Jawa Tengah ya. Dari sisi konsumerisme. Iya, konsumerisme dan materialismenya masih lumayan lebih tinggi sih. Jadi pertanyaan utama kita adalah tentang konsumerisme ya, efeknya pada konsumerisme. Oke. Apa kekhawatiran lain atau kira-kira yang pengen diuji ketika kita pengen memberikan free money ke orang Indonesia? Yang paling itu Mas, kita harus kayak berhitungnya tuh kira-kira common sense yang bakal muncul di pikiran setiap orang ketika mendengar UBI yang paling umum dulu, dan coba kita buktikan dalam studi ini. Kayak misalkan ada kekhawatiran nanti orang mentalnya makin, orang Indonesia yang belum pendidikan tambah dikasih bantuan ini akan malah jadi satu males-malesan, atau yang kedua dia jadi mengandalkan bantuan itu dan yang lainnya gitu loh Mas. Jadi kayak common sense yang banyak orang pikirkan, coba kita kayak bikin list dan coba kita studi dalam ini, studi pertama ini kita tuh kayak bener gak sih ini tuh kayak gitu loh, dari berbagai dimensi orang-orangnya. Jadi kayak ibaratnya ketika kita menawarkan ke pihak yang lebih punya kepentingan untuk mencoba mengadopsi program ini, kita udah mulai bisa mematahkan tuh dari beberapa pertanyaan-pertanyaan atau pikiran yang menurut mereka tuh masih meragukan yang UBI itu dari studi yang kita lakukan sekarang. Yes. Ya, setuju, Bay. Setuju. Kira-kira kalau kita lanjut listnya, apa aja lagi nih? Tentang perilaku bekerja, artinya lebih memilih menganggur. Ya, memilih nganggur. Makin lifestyle-nya makin konsumtif. Kemudian makin konsumtif. Tergantung pada bantuan. Terus Mas Arik mungkin punya bayangan kalau anak muda, milenial, atau mungkin karena kan kita kalau bicara demografi ada segmen usia. Tadi Mas Mas Raul tadi udah sampaikan contoh kalau anak muda di pedesaan. Ketika mereka di Kendal khususnya, kalau mereka menerima basic income, ada kemungkinan hipotesisnya konsumerisme mereka makin ugal-ugalan lah gitu, makin banyak gaya. Tapi kan itu untuk milenial. Bagaimana dengan mereka yang orang tua, ibu rumah tangga, kemudian mungkin yang orang pekerja gitu, yang memang betul-betul kelas pekerja gitu. Kira-kira karena kan efeknya akan berbeda di setiap segmen demografi. Asumsi saya sih, atau sama aja? Beda-beda sih pasti. Culture-nya mungkin beda-beda. Mungkin beda-beda ya. Kalau biasanya kalau yang milenial itu kan aku kurang tahu ya kalau di dalam konteks di daerah-daerah ya. Ya, Jakarta lah. Jakarta ya. Kalau di Jakarta ini, apalagi kalau misalkan ya di Bandung ya, aku itu sempat banyak di Bandung itu bulan itu. Kalau dalam konteks urban ini ya mungkin ada beberapa yang kecenderungan konsumerismenya itu juga sangat tinggi gitu Mas. Jadi beberapa kawan atau istilahnya kalau kita ambil random aja ya, beberapa random atau kewajaran beberapa random gitu. Ada kecenderungan juga tentang konsumerisme itu satu gitu, materialis ya, dari segi materinya ya mungkin. Dan yang paling penting itu kan kesadaran untuk kesadaran untuk mungkin nyaman itu apa istilahnya Mas ya. Jadi kayak comfort gitu loh. Jadi kayak karena mungkin ya aku nggak tahu ya kalau dalam konteks kota dapat uang gitu, UBI misalkan gitu.
dapat gitu, karena memang kita udah terbiasa nyaman gitu, apakah ngaruh ke produktivitasnya gitu. Soalnya yang aku tahu ini kayak banyak yang istilahnya kalau dibilang ya kira jadi kayak males gitu mas gitu. Jadi udah dapet nih misalkan ya, aku ada kecenderungan kayak gitu tuh beberapa ya yang aku tahu gitu. Bahkan ini di temen-temen di circle aku sendiri gitu di kampus ya dulu lain gitu. Jadi ada kecenderungan jadi kayak rasa ya nyaman aja gitu, kayak udah terpenuhi ya udah gitu. Jadi nggak ada produktivitasnya begitu mas, nggak maju ya. Gitu ya. Mungkin ya, tapi aku nggak tahu kan masih ini ya, masih asumsi kita aja gitu. Masih kan asumsi kita. Toh pada akhirnya ketika dikembalikan misalnya kita menyampaikan ini, kemudian saya tanya balik, Mas Hari kalau saya kasih 1 juta per bulan tambahan, kira-kira apakah akan jadi makin malas atau enggak? Nah itu kan, atau baik kalau aku kasih 1 juta per bulan tambahan, kira-kira kamu jadi tidur di rumah terus atau enggak? Gitu. Kan akhirnya begitu itu terjadi. Dari beberapa studi ya, kayak aku kan juga jadi beberapa studi di luar ya, ada misalkan kalau misalkan kayak di kasus kalau aku baru baca yang Namibia mas, itu yang di desa itu ya, yang petani itu kan ternyata itu jadi produktif kan, nggak mempengaruhi gitu, malah produktif juga gitu. Terus yang di Alaska gitu kan, orang tetap produktif tapi lebih banyak misalkan nyari yang part time job gitu, part time itu kan dalam kategori masih produktif gitu. Mungkin kan itu kan kayak kisah sukses ya, secara prinsip kan kita jadi orang-orang nih mau mengerjakan sesuatu tanpa ada rasa takut gitu loh, insecure kan, kayak gitu ya kayak gitu. Jadi kalau boleh nambahin agak teoritis tuh kayak gini, kita kalau melihat orang, kita perlakukan asumsi-asumsi yang tadi judgment tadi, kayak kita menjudge orang, kamu nggak akan bisa manage uang dengan baik gitu. Memang faktanya memang menunjukkan demikian, tapi generalisasi kita pada kelompok di luar kita itu kadang-kadang menjadi terlalu bias itu. Tapi kalau kasus itu diberikan kepada kita, lain jawabannya. Ya, misalnya, kalau kamu kasih juta pada tetangga kamu, itu kamu rasanya nggak ikhlas itu, kayaknya wah pasti dia akan hambur-hamburkan. Tapi kalau dibalik, kalau sejuta dikasih ke kamu akan jadi wise gitu kan. Oh oke, kalau saya yang dikasih pasti akan saya manage dengan baik, dan itu terjadi. Para ahli itu seperti kayak gitu. Jadi dia merasa harus mendampingi orang lain karena dia merasa orang lain itu tidak capable untuk dikasih uang. Nggak capable ya. Iya, untuk memanage uangnya sendiri. Sementara kalau itu terjadi di kita pasti marah juga kan. Kalau kamu kasih duit aja lah, gue bisa ngatur kok gitu. Nah, itu yang kadang sepatu kita itu suka pakai sepatu kita untuk orang lain, kemudian standar ganda pas dipakai kita sendiri, kita nggak mau didamping-dampingi gitu. Kita nggak mau diatur-atur, nggak mau juga diarah-arahkan kan, pengennya bebas gitu, pengennya ya kalau berduit terserah gue mau bikin apa gitu. Aku mau nanya kalau dalam konteks eksperimentasinya itu gitu, kita misalkan ya udah kita ngasih uangnya itu kan, kita kasih uang, apakah itu juga ada kita yang mengontrol gitu? Istilahnya kan kalau tadi bahasanya ada pendampingan dari kita, apakah kita benar lepas gitu? Iya, kita lepas. Itu yang membedakan basic income dengan yang lain adalah freedom. Jadi freedom, dignity, jadi memberikan martabat, mengembalikan martabat orang supaya dia tidak perlu mengemis-ngemis minta bantuan atau meminta-minta yang sebenarnya hak dia, dan kita mengembalikan martabat orang. Kemudian freedom, jadi bebas lu mau pakai apa aja uangnya itu, mau buat foya-foya atau mau buat produktif, itu bebas. Atau pada akhirnya ketika itu di-generate, akan kembali ke perekonomian juga, akan mendorong sektor lain juga gitu. Artinya tetap akan dikonsumsi ke pasar gitu. Jadi kebebasan itu yang membuat kita, tadi kalau Mas Arik singgung soal part-time, bekerja full-time dengan part-time itu kalau di luar negeri kan sama-sama produktif. Ya, sama aja. Bahkan yang part-time mungkin bisa menghasilkan lebih banyak dan lebih enjoy hidupnya dibanding full-time gitu. Nah, itu yang ingin kita lakukan juga. Gimana, Bay? Halo, Bay? Ya, kalau aku gini Mas, mungkin Mas, dari tadi pembicaraan singkat kita itu, jadi intinya tuh kita sebenarnya ada pertanyaan besar sih, common sense yang sebenarnya udah sama-sama kita bisa prediksi itu ke arah mana gitu kan. Intinya dari konsep UBI ini pasti akan
pro kontranya itu terhadap dua isu itu. Satu produktivitas, yang kedua adalah komersialismenya itu. Konsumerismenya. Konsumerismenya itu. Jadi apakah dengan adanya UBI ini masyarakat itu akan meningkat secara produktivitas atau turun? Atau yang kedua adalah bagaimana tingkat konsumsinya mereka. Nah, ini kan nanti baru kita dua isu yang harus kita pelajari dari yang kemungkinan bahkan banyak orang pertanyakan dari UBI ini, dan kita coba studi dari kelompok yang berbeda-beda, mulai itu dari pendidikannya, usianya, status sosial segala macam, dan coba kita bikin dimensi yang seluas-luasnya, tapi isunya fokusnya kedua itu. Untuk melihat efeknya terhadap produktivitas mereka dan efeknya untuk daya konsumsinya mereka, apalagi di tengah pandemi seperti ini gitu. Setuju Pak. Jadi itu sih Mas. Mungkin setelah tujuan ini justru tadi ya sasaran ya. Sasaran. Jadi sasaran penerima supaya nyambung diskusinya kan. Jadi kalau ini Iswan baru datang, selamat datang Iswan. Jadi kita baru membedah kira-kira kalau kita bikin eksperimen, apa saja pertanyaan dan tujuan yang kita ingin capai. Ada tujuan umum, pastinya kan sebenarnya seperti membantu teman pun itu bisa jadi tujuan, membantu lingkungan kan. Karena sebenarnya memberikan 500.000, 1 juta, mungkin tidak terlalu, efeknya tidak terlalu signifikan atau proporsi terhadap income mereka tidak terlalu besar. Atau bisa jadi lebih besar malah dari yang biasanya. Tapi yang menjadi inti adalah kalau kita membuat eksperimen, kita harus tahu secara clear, secara jelas apa yang mau kita capai, apa yang mau kita uji gitu. Karena ini eksperimental seperti di lab, kalau baik di lab tanaman kan pasti ada variabel yang harus segera kita definisikan di awal kan. Iya. Nah, kita betul, Mas. Dasarnya. Dapat soal perilaku bekerja dari sisi pengangguran, apakah kemudian dia tetap berusaha mencari kerja atau pasrah setelah menerima income. Kemudian apakah dia akan semakin konsumtif, apakah dia akan semakin tergantung, apakah dia akan semakin lemah produktivitasnya untuk orang kota misalnya. Nah, itu yang baru kita temukan. Kalau ada tambahan lain nanti bisa kita lompat lagi ke situ. Cuman kita sekarang sambung ke sasaran penerima. Karena tadi kan problemnya milenial dengan ibu rumah tangga misalnya atau dengan lansia, tentu remaja akan berbeda asumsinya ya, akan berbeda kan penerimaannya. Nah, kira-kira kalau teman-teman bikin prioritas, mana yang akan didahulukan untuk eksperimen kita? Silakan. Mungkin gini Mas, alur berpikirnya tuh kita kayak dari kelompok dulu, baru nanti ada kayak dimensi yang lebih kecil-kecil lagi. Kayak misalkan kita dari segi usia. Dari usia itu yang mulai yang berpendidikan atau yang berpenghasilan menengah atau berpenghasilan besar kayak gitu. Gimana ya? Jadi kayak bikin alurnya gitu Mas. Gimana ya? Kemudian jadi kamu ingin membagi kelompoknya itu berdasarkan karakteristik seperti pendapatan, pendidikan, kelas ya berarti. Ini Mas, kalau di rancangan percobaan tuh kayak faktorial Mas. Gimana ya? Ya, jadi kayak misalkan ada kelompok besar nih. Baru nanti di setiap kelompok besar itu kita bagi lagi ada beberapa variabel. Oh, kalau gitu. Kayak, misalkan dari usia muda, tua, muda, menengah sama tua gitu misalkan. Atau anak-anak, tua, orang tua gitu misalkan. Atau dua aja milenial sama kolonial gitu. Yang orang tua sama orang muda gitu. Nah, di situ nanti baru ada dimensi yang orang tua nih ada beberapa variabel kayak yang dari tingkat pendidikannya, terus dari tingkat pendapatannya, demografinya. Terus yang mudanya juga sama kayak gitu. Jadi kayak dua kelompok besar tapi nanti nggak kayak gitu Mas? Ya. Jadi kalau dari sisi kayak survei gitu, Bray. Jadi kita ada kelompok itu kan berdasarkan kelas sosial, ada kelompok berdasarkan geografis wilayah. Jadi kalau mau memulai dari kelas sosial seperti yang kamu utarakan, jadi kita mulai dari demografik itu di breakdown gitu, misalnya dari usia, kemudian dari tingkat pendidikan gitu kan.
Kemudian dari tingkat pendapatan juga sama dibagi bawah, menengah, dan atas. Dan ya termasuk jenis kelamin itu harusnya masuk juga di sini. Karena iya. apa namanya? Gender ya. Perempuan, non-binary. Halo, Zul. Halo, Mas. Nah, kita lagi breakdown tentang sasaran penerima eksperimen UBI. Kemungkinan. Karena kita ingin membedah gitu, supaya gambar detailnya lebih jelas. Apalagi jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan. Kalau wilayah ini kota, desa. Kalau kelompok sosial itu gimana, Mas? Yang Ini, di bawah ini ya? Ini kelas sosial. Ya, ini kelas. Kelas itu kan kalau data dia datanya ordinal gitu, kayak ada strata gitu. Strata sosialnya berarti ya? Ini strata. Jadi kalau yang wilayah ini kan nggak ada strata, dia nominal aja, dia kayak sama itu aja. Tapi dia karakteristik yang berbeda. Ini kota, desa, atau Indonesia Barat, Indonesia Timur. Ya intinya iya wilayah lah. Wilayah barat, tengah, timur. Apalagi? Ini nanti akan mempermudah. Agama, Mas? Agama nggak usah ya kayaknya? Agama itu jadi kayaknya nggak usah, gue rasa nggak usah. Malah harusnya dihilangkan dari KTP. Aduh. Nanti ada penggiringan opini nanti, Mas. Ya, oke. Sepakat saya Mas Yano itu. Sepakat saya. Sepakat, oke lah. Nanti diskusi yang lain itu. Oke, Iya. kelompok penerima. Jadi sasaran penerima bisa berbasis wilayah. Jadi kan nanti kita seperti bikin metrik gitu. Oke, kalau kita pilih mulai dari metrik itu maksudku ya. Atau desa dulu. Oke, misalnya kita centang desa. Nah, dari desa itu kemudian kita breakdown mau kelas sosial mana. Apakah seperti kemarin saya barusan tulis di Indobi kan soal faktor universal, kita bisa lupakan dulu. Tidak harus universal, karena pada akhirnya semua nanti akan punya kontribusi terhadap universalitas itu. Tapi intinya adalah uji yang tadi, yang kita pengen uji itu terjawab gitu. Jadi akan balik lagi ke tujuan kan. Misalnya tujuan ini kita sudah susun, kemudian kita mau ujikan di mana, di kelompok mana. Nah, teman-teman, kita harus membuat list sebagai panduan, tapi kemudian di eksperimen kita akan memilih mana yang akan kita prioritaskan sebagai eksperimen. Pembedahan dalam arti tingkat sektor, misalkan formal, informal sama formal perlu nggak? Nah, jadi pekerja informal. Bisa. Itu berarti masuk di satu ini berarti. Kelas sosial ya? Profesi ya? Bukan kelas sosial, karena dia tidak lebih rendah satu, tidak lebih rendah dari yang lain kan. Jadi dia mungkin profesi ya? Kelompok profesi mungkin ya, atau apa ya? Bisa aja lah. Kan dalam konteks dari COVID seperti ini kan banyak yang banyak kelompok-kelompok informal itu yang sangat terdampak. Setuju. Sangat berat gitu. Sangat rentan lah, istilahnya paling rentan kan bilang gitu. Dan mereka juga jumlahnya banyak gitu, apalagi di perkotaan. Perkotaan ini kelompok-kelompok informal. Sebenarnya masuk ke kelas sosial juga sih Mas ya, kalau kita lebih detailkan kayak kelompok informalnya ya juga ya punya pendapatan masuk ke tingkat pendapatan atau tingkat pendidikan juga. Karena kan kita nggak membatasin di kelas sosial itu apakah dia dari sektor formal atau informal kan? Bisa sih kelas sosial, cuma nanti kalau di kelas sosial itu kan strata. Kita kan nggak mau bilang non informal itu stratanya lebih rendah dari formal. Jadi kalau yang di kelas sosial itu betul-betul ada ordernya gitu. Yang SD lebih rendah dari SMP lebih rendah dari SMA. Pendapatan satu lebih rendah ya gitu. Kalau ini nggak apa-apa sih, memperluas analisis ya. Tuh, jenis kelamin harusnya nggak di sini. Jenis kelamin harusnya tersendiri di atas. Karena kita nggak mau bilang perempuan lebih rendah dari laki-laki. Jadi nggak apa-apa kita punya basis pembedaan kelompok lebih banyak, nggak masalah. Iya sih, nggak masalah. Biar analisisnya lebih kuat. Sip. Mungkin nanti
nanti kan terkait dengan kuesioner yang ada di terakhir nanti itu kan di kuesioner kita nanti begitu kita analisis pasti nanti variabel demografi ini akan kita masukkan kan. Menguji efek yang tadi itu mau nggak mau ini akan masuk. Apalagi kira-kira yang harus dipertimbangkan di Indonesia kalau kita mau menguji eksperimen sasarannya. Cukup dulu sih kayaknya. Apalagi? Mas. Yep. Nah ini apa namanya? Saya kok kebetulan kalau ini kan sambilan kita mikirin itu juga mikirin intervensi sistemiknya. Ya. Ya, yang paling kayak misalnya yang biasa Mas di Indobik share terkait dengan yang wali-wali kota inisiasi dan sebagainya. Nah kalau saya sementara sih juga lagi fokus kayak misalnya sambilan juga diskusi dengan di Maluku. Kayak misalnya sekarang di Ambon tuh City of Music gitu, Ambon sebagai kota ini. Ya kita mungkin di sektor sini mungkin sektor informalnya sebagai profesi. Jadi kayak misalnya yang kemarin salah satu wali kota di US lakukan kayak profesi musik kayak gitu. Kalau misalnya kalau yang tadi Mas Yano sharing tentang faktor U-nya kita ini. Nah, terus yang kedua, nah ini menarik gitu karena di tempatku ada pemilihan mau pilkada gitu. Terus kemarin ada kandidat yang kayak mereka kayak ini gimana dan ternyata program yang mau mereka tawarkan itu adalah kayak mereka nanti bantuan langsung tunai gitu nanti ke apa namanya para pengurus-pengurus masjid. Nah, kayak terus saya bilang kalau kayak gitu gimana ininya kalau saya bilang ke mereka. Nah, ini sebenarnya udah itu kalau di Indobik juga sebenarnya udah mikirin itu gitu. Maksudnya kalau kita faktor U-nya jadi kita bisa support langsung gitu kayak mereka mungkin bingung dihitung-hitungannya kayak gimana, ininya kayak gimana kita bisa ini. Jadi itu sih yang dipikirin sih Mas yang kayak dewan pengurus masjid dan sebagainya. Sambilan nanti ada apa namanya? Sasaran penerima yang lainnya kayak gitu. Setuju Zul. Jadi betul. Jadi kan akhirnya kalau kita misalnya ada orang ingin memasukkan kelompok sasarannya pada kelompok mana itu kita sudah masukkan di sini. Jadi bisa berbasis juga dari sisi sektor informal dan formalnya. Jika kalau mau fokus ke kelas sosial atau mau fokus ke wilayah, kita bisa menjawab itu secara paralel gitu. Artinya kan katakanlah uji coba di Ambon, kelasnya seniman, berarti kan seniman usia muda di wilayah kota Ambon misalnya gitu. Artinya kalau kita menyusun hipotesis, menyusun pertanyaan penelitian tuh jadi langsung terarah dan pengukurannya jadi mudah gitu karena kita sudah breakdown apa namanya sasarannya itu. Kira-kira ada yang kelewat nggak dari kelas ini? Kalau enggak kita bisa lanjut. Ya, jadi tadi kan tujuan, kemudian sasaran sudah terbayang, apa yang kita mau uji, sama siapa yang akan kita uji sudah terlihat. Nah, kita masuk ke tim. Nah, tim ini punya ciri khas di eksperimen UPI. Jadi selalu ada namanya tim sama mitra ya. Sebenarnya ini jadi satu sih. Nah, tim itu pasti tidak semua ada di lokasi itu. Nah, misalnya teman-teman MIT mensupport Give Directly yang memberikan jadi Give Directly itu lembaga amal. Jadi orang Amerika nyumbang lewat Give Directly, kemudian di Kenya sebagai penerimanya, nah kemudian MIT dan perguruan tinggi lokal di Kenya sebagai penelitinya. Jadi setidaknya ada tiga elemen dalam setiap eksperimen itu. Satu penyandang dana atau fundraiser-nya, kemudian penelitinya yang mengamati atau mengukur, melakukan survei, dan yang observer yang di lapangan. Jadi orang setempat juga ada yang dilibatkan sebagai part of dari tim eksperimentalnya. Nah, kalau di Indonesia seperti apa? Yang mungkin dilakukan di Indonesia seperti apa skema kita? Kalau misalnya kita mau bikin eksperimen dimanapun lah. Kalau aku, silakan, Mas Arif. Kayak misalkan kalau kita saya harus juga kan aku nggak tahu nih apakah bisa kita mendapatkan ini kan kembali lagi nanti ke pertanyaannya siapa yang financing kan sumber dayanya dari mana. Yeah. Kalau aku sih lebih kayak menitik beratkan kepada
kelompok-kelompok masyarakat sipil ya, berbagai NGO ataupun lain. Dan ini kan yang praktek yang dilakukan oleh eksperimentasi di Namibia ya, kalau tidak salah ya, dia menggandeng semacam kelompok-kelompok agama dan sebagainya itu untuk saya membantu eksperimentasi itu kan. Dan juga dananya juga dari situ, dari sipil ya, fundraising. Kalau aku sih gambaran gitu sih, kayaknya yang memungkinkan ini dari kelompok sipil gitu. Soalnya kalau dari kalau dari intervensi dari dana publik gitu ya, atau lagi ya istilahnya kan itu kan pasti terkait politik gitu. Oke. Terkait politik. Dan itu kan perlu ada misalkan ya, kalau di sini kita udah jelas gitu. Kalau politik itu ya pasti akan berhubung dengan si calonnya gitu, penting calonnya juga kan, pada itu misalkan ya tangan dia gitu, patronase mengelola dukungannya. Ya kalau aku lihat itu lebih memungkinkan sih itu dari kelompok sipil lah, menggandeng kelompok-kelompok sipil ini. Banyak sih kayaknya sih yang juga bisa fundraising untuk ini, dan yang tarik biasanya kan lembaga charity amal sebagainya. Yang lebih ini ya lebih bisa ya agak lebih realistis dan bisa mudah kita dekati ya, misalkan kan. Jadi kalau Mas Harik posisinya kita harus hindari yang berbau politik sesaat ya. Yang enggak. Ya kalau itu iya pasti kan problemnya gitu Mas. Ya kan kalau misalnya problemnya gitu, ini kan kecenderungan kita ya dimanapun ya, dari relasi kekuasaan di sini kan problemnya kan itu patronasenya itu, relasi patron klien gitu. Jadi ketika udah dikasih dukungan ya nggak pure gitu, istilahnya nggak pure gitu ya, pasti ada pembawaan kepentingan gitu. Kecuali calon yang kita intervensi ini didukung oleh gerakan kita, misalkan kita kelompok yang gerakan yang mendorong dia untuk istilahnya menyampaikan istilahnya menitipkan program lah ya, seperti ini kita mau ada eksperimen seperti ini gitu, itu aku masih bisa nggak apa-apa itu kan ada proses intervensi politik itu sebenarnya perlu gitu. Tapi dengan melihat kecenderungan sekarang ya, cenderungan dengan kita tahu kan ini kan lagi isu-isu di politik dinasti ya, lagi muncul, terus nggak ada kandidat independen, sangat lemah kan dalam pilkada yang sekarang gitu ya. Jadi kayak agak ya pasti itu patronase seperti itu ya akan sangat berdampak negatif sih gitu. Ya. Mungkin ya. Gambar itu penting banget di konteks Indonesia. Memang ada dilema seperti ini. Mungkin ada calon yang memang menganggap, ini kan terjadi di Amerika Serikat, bahwa ini diusung oleh para calon presiden, calon wali kota, calon senator, mereka mengusung ini UBI, dan itu baik-baik saja. Juga di Eropa, di Inggris, semua calon yang mengusung. Artinya belum ada kepastian mereka terpilih atau tidak, tapi mereka sudah memakai platform UBI untuk maju dalam pemilu. Tapi dalam konteks di luar negeri kan orang tidak terbeli money politik seperti di Indonesia. Artinya di Indonesia sudah sering janji, kemudian begitu terpilih tidak terjadi, itu sudah umum gitu. Sudah tidak sekali dua kali, sudah terjadi di mana-mana. Jadi kalau di Indonesia mungkin lebih aman ketika sudah terpilih. Kalau dia mengadopsi itu akan jauh lebih settle gitu, jauh lebih aman untuk eksperimen itu dibanding dititipkan calon. Tapi kita juga tidak bisa melarang. Kalau saya sih tidak bisa melarang. Kalau memang mau maju dengan UBI, ya malah bagus gitu. Kalau saya pribadi nih, saya nggak tahu apakah calon itu mau baik atau buruk. Kalau idenya baik, lah kenapa tidak kita dukung kan? Karena UBI bagi saya siapapun calonnya, ya layak untuk didukung gitu. Kalau dia mau maju di level apapun, kemudian ingin memberikan basic income kepada konstituennya, dan saya termasuk yang pertama mendukung, terlepas apapun partainya. Kalau saya pribadi, tapi kan saya tidak mewakili teman-teman juga, tidak. Dalam hal ini adalah kita menghitung variabel ini masuk dalam hitungan kita. Apakah lokasi yang akan kita tuju itu sedang dalam dinamika politik pilkada atau semacam pilkada semacam itu atau tidak gitu. Kalau aku sih mungkin gini Mas, jadi intinya semuanya kembali kepada strategi kita sendiri. Kita membangun studi ini apakah kita mau sekaligus mempercepat pertumbuhan UBI di Indonesia
atau kita emang mau smooth, artinya kayak kita nggak terlalu sampai ke target sana dulu nih untuk di awal ini, kita sekedar untuk kita memperkaya studi kita eksperimental secara langsung dulu. Itu kan dari dua itu kan akan berbeda juga nanti ke sampai ke teknis kita ke depannya seperti apa. Kalau misalnya emang kita pengen langsung cepat, artinya kan kita bisa oportunis untuk kayak tadi isu tadi kita pakai, kita kita sampai kita ambil isu juga, kita kerjasama dengan orang-orang yang bakal mencalonkan diri, sampai kita menggandeng politikus segala macam kan. Tapi kalau untuk sekedar yang tadi, kalau pilihannya adalah hanya untuk studi saja atau memperkaya hasanah keilmuan kita dan segala pengalaman kita untuk mendalami lebih dalam eksperimental UBI di Indonesia, saya rasa nggak perlu kayak seperti itu. Artinya kayak as small as possible itu masih bisa sebenarnya gitu kan, kayak nggak perlu kita harus menggandeng siapa yang terlalu struktural di pemerintahan segala macam pun sebenarnya bisa saja kita melakukan hal itu untuk langkah awal gitu. Karena menurut saya juga ada kelemahan ketika kita belum punya data atau belum punya, meskipun ini konsepnya sudah dibuktikan di berbagai negara, tapi kita sendiri belum punya pengalaman secara langsung untuk mengujinya di entitas kita di Indonesia, itu juga akan lemah ketika kita bawa kemana-mana. Kalau menurut saya sih gitu. Jadi kayaknya sih kalau saya sih lebih cenderung kayak kita nggak perlu terlalu banyak kayak menggait orang-orang yang memang sudah atau badan-badan yang memang sudah established. Kalaupun memang kita bisa lakukan dalam waktu cepat dan dan tetap intinya sih yang terpenting itu adalah parameternya valid, studinya benar. Jadi itu yang paling utama ke depannya. Kalau misalkan ini bisa berhasil dan valid data yang kita dapatkan, kita bisa bawa kemana-mana gitu. Kita bisa melangkah lebih jauh lagi. Tapi kalau misalkan kita masih belum punya data valid dan kita terburu-buru untuk kayak mengejar growingnya UBI dengan kerjasama dengan berbagai pihak yang sudah punya nama atau apa, itu malah saya khawatirnya malah kita akan dibawa kepentingan dan khawatirnya malah kita nggak gagal fokus aja sih gitu Mas. Jadi kayak jadinya kita bawa sini akhirnya ujungnya nggak jalan gitu. Setuju, Bro. Itu brilian banget. Jadi akhirnya kan masuk di tujuan nih. Apakah tujuannya adalah percepatan implementasi, misalnya membangun koalisi kepala daerah seperti di Amerika kan 25 nator koalisi, kemudian masing-masing kotanya bikin basic income program. Atau kita masih di level yang ini, tujuannya hanyalah menambah studi, artinya murni studi tentang basic income. Nah, kalau kecenderungan kedua, artinya kan sama nih, urutannya nanti kita pilih nih kan. Misalnya kecenderungannya studi, berarti di tim ini mungkin kita akan mengurangi gesekan kepentingan politik gitu. Artinya ya kalaupun ada politisi yang datang tidak bisa mengintervensi studinya gitu. Artinya lebih pada penguatan studinya. Kemudian aku tadi kepikir pas kamu bilang gitu, berarti kalau untuk dari sisi publikasinya, justru teman-teman media ini yang perlu kita gandeng. Yeah. Karena di situ kita akan media massa maupun media online yang kemudian itu akan membantu kita untuk menyuarakan, bukan dari partai politik tertentu atau tokoh politik tertentu, tapi media aja atau influencer lah. Mas tahu, satu mau nambahin kayak ini kayak cuma ini aja sih, kayak kita juga kayak perlu memperhatikan dalam kecil kan ini kan tapi nggak ada ya. Apa? Konteks tataran desa ini kan dia mendapatkan dan juga perlu untuk diolah gitu pemanfaatan dana desa ini kan. Itu nanti kita di sumber Mas, nanti di sini nah, kita explore dulu ya. Jadi kayak penting juga menjadi kayak mungkin berarti penting juga menjadi sasaran gitu kelembagaan lokal misalnya kelembagaan lokal gitu. Saya bahasanya mungkin kayak ya kan kita nggak tahu kelembagaannya bakal masyarakat adat atau desa, kelurahan atau mungkin levelnya apa. Jadi kelembagaan lokal perlu digandeng dalam tim. Jadi kita explore dulu kira-kira elemen dalam tim itu yang kita perlukan apa aja. Jadi kita sudah punya bayangan, pasti kita akan menggandeng entah itu NGO, LSM atau
kelompok studi atau apapun yang dari lokal situ sebagai observer ya, bukan pendamping ya, karena rata-rata NGO paradigmanya masih pendampingan, jadi mungkin kita harus cari NGO yang agak radikal, yang nggak perlu pakai prinsip pendampingan, cukup observer aja, jadi hanya melihat seperti apa, tanpa memberikan intervensi lain selain uang itu sendiri. Kemudian kelompok-kelompok sipil lain, artinya kelompok sipil mungkin maksudnya tadi tidak perlu instansi pemerintah ya, karena akan membuat banyak bias, termasuk dari sisi bias. Ya. Kemudian lembaga amal, mungkin ada Baitul Mal atau ada lembaga-lembaga teman-teman gereja atau apa yang mungkin ingin mensupport, kita gandeng. Kemudian politik sudah clear kalau memang tujuan kita bukan untuk generate another UBI eksperimen, berarti kita memperkuat risetnya dulu. Artinya kita menghindari dulu, ini dihindari dulu berarti. Supaya kita juga fokusnya tidak terganggu. Kemudian media massa, lokal, online, influencer, mungkin kita bisa gandeng dalam perjalanan setelah kita launching. Lalu kelembagaan lokal lainnya yang potensial. Jadi nanti mungkin pasti ada step-nya, kita akan mapping kan, kira-kira kalau di daerah X sudah ditentukan, baru kan kita perlu mapping di situ stakeholder-nya seperti apa, sehingga siapa yang akan kita ambil, siapa yang akan kita dekati, dan siapa yang mungkin tidak perlu dilibatkan. Berarti nanti step-nya stakeholder mapping di sini. Kita ada tools-nya ini, itu Zul pasti udah biasa juga nih kalau di penelitian sumber daya kan, kita stakeholder mapping, step kita yang utama untuk menentukan siapa yang terlibat dalam eksperimen dan siapa yang tidak terlibat. Nah ini berarti sama ini ya, mitra sama tim ya, sama ya. Perguruan tinggi lokal gimana? Boleh tuh kalau perguruan tinggi yang masih kayak netral buat studi sih Mas Kaisya. Menurut saya itu lebih itu kan support ke studinya itu. Lembaga lokal penelitian atau lembaga penelitian atau apa perguruan tinggi itu same thing. Oke, kayaknya ini udah cukup, nanti kita bisa balik lagi kalau tambahin. Nah ini yang penting, lokasi sekarang. Tadi kan kita sudah masuk di sini ada wilayah nih. Kita bisa ambil lagi sini. Tapi lokasi di sini sebenarnya akan sangat terkait dengan tim dan mitra. Alright. Karena kan kemarin saya mencoba sedikit utak-atik dari data kemiskinan misalnya. Kabupaten paling miskin itu di Sampang, Madura tahun 2020 ini. Oh iya. Ya, di Sampang. Sampang itu per kapita income-nya per bulan mungkin sekitar kurang dari 400.000 lah. Ya memang. Tahu saya. BPS yang bilang, tapi saya nggak tahu realnya apakah mungkin hidup dengan angka segitu. Tapi ini di Sampang, di Madura. Nah, katakanlah kita mengacu cari daerah paling miskin, tapi kan kemudian kita nggak punya satupun tim yang tinggal di sana gitu. Artinya dari sisi efektivitas observasi dan visitasi kalau memang itu akan dilakukan dan lain-lain itu kita sama sekali nol kalau saya dengan Sampang. Artinya harus ada basis lain untuk menentukan wilayah. Artinya sesuatu yang objektif, yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan sekedar saya mau eksperimen sebenarnya di mana aja boleh. Tapi kan harus ada, kalau kita nanti kampanye kan harus ada reasoning yang kita sampaikan. Kenapa memilih daerah itu? Nah, itu yang akan kita diskusikan di lokasi. Kenapa daerah itu? Kalau tadi Mas siapa tadi? Mas Raul tadi sampaikan di Kendal kantong TKI itu bagus banget, kayak kantong TKI gitu kan. Ada reasoning untuk menguji sebuah hipotesis, itu menarik gitu. Atau daerah lain yang mungkin pulau yang terisolir misalnya gitu, atau tidak tertutup oleh akses infrastruktur misalnya gitu. Nah, hal-hal kayak gitu yang kita ingin diskusikan di lokasi. Kira mana-mana lokasi yang kalau itu dikampanyekan sebagai eksperimen UBI punya efek besar gitu. Punya efek menggugah yang bagus buat kepala daerah atau buat siapapun. Ya.
Ada kepikiran? Itu balik lagi kepada daerah yang kira-kira isunya tuh kuat, dan itu ketika kita bisa publikasi, orang bisa langsung melihat gitu ya. Oh iya, ya di sana aja bisa gitu ya. 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 Lokasi punya efek apa ya sebutannya, efek wow lah. Efek viral. Efek viral, ya bolehlah viral atau aha gitu kan. Apalah itu. Wow, intinya bikin kalau lakukan, karena kalau kita lakukan secara random aja, orang akan bertanya juga kenapa di tempat itu. Nah, kita perlu penjelasan kan. Ya, atau sebenarnya gini juga sih, Mas, aku agak bingung juga untuk cari lokasi yang viral. Sebenarnya viral juga tergantung hasil kita juga sih ya, dan bagaimana kita mempublikasikannya juga gitu. Mungkin gini aja sih, Mas, kalau kita pengen, ini cuma pemikiran dari sesaat dari saya. Kalau misalkan kita pengen menggambarkan kalau UBI itu bisa didalemin dan bisa diterapkan di Indonesia, ya kita coba mencari wilayah yang bisa merepresentasikan sosial demografinya kita, sosial sosial dinamikanya kita kalau di Indonesia. Artinya kayak mungkin kita bisa gambarkan Indonesia itu wilayahnya terdiri dari susunan sosialnya, ada masyarakat di perkotaan, masyarakat di pedesaan, sama masyarakat suku dalam, misalkan lebih desa lagi gitu. Nah, coba untuk representasikan itu gitu. Jadi kita tetap buat di kota juga ada yang populasinya tinggi, yang pendidikannya lebih beragam, gendernya lebih beragam, segala macam, daya konsumsinya juga lebih beragam. Jadi kayak kita punya alasan kenapa kita pilih itu, bukan nama lokasinya, bukan karena jauh-jauh karena siapa-siapanya, tapi itu bisa jadi alasan kuat karena kita memilih 3 wilayah karena itu kayak menggambarkan Indonesia gitu loh. Masyarakat Indonesia yang ada di perkotaan kita coba uji di satu tempat itu, masyarakat yang ada di pedesaan kita uji di desa itu, masyarakat yang ada di suku dalam kita uji juga di itu. Kalau aku sih mikirnya gitu, Mas, cara berpikirnya gitu, Mas. Setuju banget, sangat setuju. Eksperimentasi gitu. Sebenarnya kita di pedesaan, di kota, sama di dalam kan seperti 3 eksperimen ya. Ya, jadi kayak menggambarkan. Intinya sebenarnya kalau kita bilang itu apakah udah menggambarkan banget, memang belum. Cuma ini jadi gambaran awal, dan ini tugas pemerintah untuk membuktikan dan menerapkan di daerah-daerah yang lain gitu, yang lebih dimensinya lebih luas lagi gitu. Itu sih, Mas. Tugas kita kan untuk memulai dan menyadarkan mereka gitu. Lokasi dapat bukan dijangkau siapa. Dari sisi teknis, katakanlah kalau tiba-tiba lokasinya sulit dijangkau gitu, artinya dalam sisi teknikal kan kadang-kadang kalau kita penelitian pun pada akhirnya semua tunduk pada kondisi aktual si peneliti kan, ada kondisi aktual. Kalau timnya orang Jakarta semua, berarti kalau mau bikin eksperimen di luar Jawa, mereka akan punya cost, padahal kita hindari cost, kecuali untuk basic income itu gitu. Karena bedanya basic income dengan program pendampingan adalah kita nggak ada cost pendampingan gitu, dalam tanda kutip. Ya, cost itu ada tapi minimum. Artinya tidak sebisa mungkin dihindari perjalanan dinas dalam tanda kutip. Nanti kalau kayak pegawai negeri semua, nanti perjalanan dinas, mengamati 2 hari, terus balik lagi. Kita nggak ingin ada eksperimen juga melakukan hal yang sama, kesalahan yang sama, bahwa ini mah memperkaya si penelitinya, ini hanya memperkaya, membuat jalan-jalan si pembuat eksperimen. Kita ingin kalaupun itu jauh, itu tadi bisa dilakukan oleh mereka yang ada di sana gitu. Betul. Dapat dijangkau tim atau ada tim yang di sana gitu lah. Berarti itu kembali lagi, Mas, ke tadi mitra kita ya, gitu. Hanya kembali ke tim dan mitra sih. Gitu. Jaringan apa yang udah kita punya sekarang ini, ya kan seperti itu kan. Kita dekati atau kita raih. Balik itu lagi. Setuju. Mungkin kalau universitas lokal itu, Mas, ada yang juga misalkan studi-studi tentang ini nggak sih, Mas? Tahu, Mas, gitu?
yang udah memulai atau baru mau memulai gitu? Di Indonesia udah ada kan Mas ya? Saya kurang tahu, tapi saya pernah bicara tentang UBI ini waktu pulang ke Indonesia kemarin itu di Sriwijaya, di Unsri, kemudian di Muhammadiyah Malang, di UI jelas sudah ada timnya. Artinya belum sih kayaknya kalau saya lihat belum. Artinya ini mungkin akan menjadi sesuatu. Kemarin kan di Sumatera Utara, Mas apa namanya Surya dengan timnya di Universitas Islam Sumatera Utara. Ya mungkin beberapa spot itu karena memang ada pegiatnya, ada orang-orang yang tertarik gitu. Tapi saya rasa kalau kita kenalkan, pasti mereka akan support sih, karena ini kan riset. Mereka juga akan tertarik juga untuk melihat seperti apa gitu. Berarti lokasi, mungkin ada catatan juga lokasi yang tidak sedang dalam penelitiannya. konflik lah apa atau pilkada semua tempat ya atau ada juga yang ada di 9 provinsi ya, di 9 provinsi di 248 kabupaten itu susah dihindari ya. Itu biarkan ya, biarin aja ya, yang penting kita kan belum berafiliasi dengan siapapun kan, jadi ya nggak masalah. Kalau misalnya kita mau ada di situ calon, aku belum melihat ada kemungkinan calon-calon yang memang bagus ya kalau ada yang mendekati gitu. Tapi kan ini nggak tahu sih, kurang tahu, belum ada isu-isu seperti ini, belum ada. Gitu. Oke, kalau saya tanya alternatif teman-teman ya, alternatif konkret gitu. Ini mungkin akan kita setujui bersama nanti pada ujungnya atau mungkin tidak. Tapi kira-kira kalau teman-teman satu-satu nih, Mas Arik, oke saya pengen di sini, Zul, saya pengen di sini. Kita pakai ini tadi, pakai skema ini. Kira-kira tujuannya yang mana, efek yang mana, kemudian di sasaran yang mana, kemudian di lokasi mana. Kira-kira yang tergambar nih. Pengen tahu juga di kepala teman-teman kalau hari ini aku kasih duit nih, aku punya uang, tolong bikin eksperimen, mau dilakukan di mana? Kalau sih lebih kepikiran ya, kata beberapa, kalau di kota ya, kalau beberapa kayak di Pantai Hijau kita juga ada beberapa jaringan yang simpatisan kita, dan dia juga itu termasuk yang menggerakkan organisasi ini Mas, JMK, jaringan masyarakat miskin kota gitu. Nah itu dia di kampung-kampung kota, dia di kampung-kampung perkotaan gitu. Kayak kemarin itu di kampung waktu itu dia mengadvokasi masalah penggusuran gitu, aku lupa. Nanti aku coba tanya lagi gitu. Ya aku sih pikiran dia, aku sih lebih ke di kampung-kampung kota ini. Tapi kan itu kembali lagi Mas ya, berarti kan sasarannya itu kan berapa orang kan, misalkan sampel yang diambil gitu, atau misalkan dalam skalanya berapa luasnya, kan seperti itu ya Mas ya. Kalau untuk eksperimen yang akan kita mulai, yang kita mulai nih ya, bukan yang di panduan ya. Kan tadi ya, kita melakukan bersama nih antara membuat panduan sama menyusun alternatif eksperimen yang mau kita bikin. Nah, kalau yang di sini soal skala kita nggak perlu berpikir rumit, skalanya bisa sangat kecil, sangat fleksibel. Yang penting adalah karakteristiknya itu bisa dibagi dua antara mereka yang menerima dan tidak. Satunya sebagai kelompok yang ditreatment, satunya sebagai kelompok kontrol. Misalnya nih, ini bagus banget. Korban penggusuran, kan? Warga kampung kota korban penggusuran. Kalau mereka direlokasi masih di situ, berarti kan mereka masih bisa dipantau kan selama pemberian basic income. Tapi kalau mereka kemudian digusur pindah jauh, artinya agak sulit untuk kemudian dideteksi kemana. Artinya ya ini menarik gitu. Kita perlu dalamin korban penggusuran kemana perginya, dan mereka membutuhkan bantuan kan, membutuhkan basic income untuk menata kembali kehidupannya. Jadi secara karakter kelompok itu sudah bagus gitu korban penggusuran. Tapi secara mobilitas itu tantangan buat risetnya. Kemana mereka pergi? Nah itu perlu pendalaman. Tapi artinya tidak usah dipikirkan jumlahnya dulu. Sekarang pikirkan dulu tentang kalau ada uang nih mau ngasih basic income, small scale project, kira-kira mau ditaruh di mana? Di korban penggusuran Jakarta ini ya? Atau di Jakarta sih. Di Jakarta ya, oke. Berarti di sana sudah ada mitra kan, bayangan mitra teman-teman di JK
JRMK itu. JRMK. Kemudian juga sudah kebayang pasti ini rumah tangga karena tangga ya rumah tangga kan sasarannya. Nggak bisa ya individu. Di UBI sebenarnya kita pengen individu kan atau individu juga bisa. Kemudian tergantung bahasa, nanti ada strategi komunikasi di bawah yang harus kita bahas kan. Kalau kita berikan ini kepada rumah tangga, tapi harus ada bahasa komunikasinya. Atau individu harus ada bahasa komunikasinya. Itu yang strategi yang nanti terakhir. Nah, kemudian sasarannya rumah tangga atau individu. Dari sisi kelas sosial, apakah perlu dipisah usianya kalau di orang penggusuran? Ataukah karena kan dia kan efeknya sih ke semua sih Mas, dari yang muda ke tua ya. Kalau dari yang muda kayaknya pemisahan umur sih kayaknya nggak perlu sih, nggak terlalu perlu ya. Oke. Itu beragam sih, karakteristiknya itu sangat beragam itu. Apa sih dari segi pendudukannya itu yang gitu ya. Oke. Kalau biasa itu ada klasifikasi umur lagi ya Mas ya, biasanya itu. Kalau eksperimen ada yang umur, ada yang enggak kan, kayaknya enggak. Ya. Satu desa, jadi satu warga desa, nanti desa lainnya enggak dapat gitu. Kalau yang di Finlandia yang pengangguran, kalau yang di di India juga satu desa gitu. Enggak harus. Ini kita tentukan sendiri karena kita yang akan mengujinya gitu. Jadi kayak fleksibel juga. Oke, yang lain Bay atau Zul atau Mas Raul, ya. Kalau punya alternatif di mana? Ya, kalau saya sih, ini sih Mas, masih kayak tadi yang saya sampaikan, ada secara demografi itu kayak yang tadi itu perkotaan, kedesaan sama suku dalam ya. Kalau saya berpikirnya mesti itu yang paling representasi dengan situasi sosial. Kalau harus pilih satu, Bay. Kalau harus milih satu, kamu pilih di mana dulu? Ini alternatif aja, kira-kira enggak. Satu ya berarti ya maksudnya? Iya, kalau satu harus ya? tempat, misalnya satu tempat dulu nih. Karena kan kalau komparasi, cost-nya akan triple kan? Oh iya. Jadi sebenarnya kita uji dulu yang belum komparasi, non komparasi dulu. Baru komparasi di segmen itu, belum komparasi antar wilayah. Kecuali nanti di bagian fundraising kemudian kapasitas kita mampu melakukan replikasi itu di beberapa tempat berbeda gitu. Saya sih masih fokusnya mungkin gini Mas ya. Kalau saya terlalu perkotaan banget juga dimensinya terlalu sempit karena mereka kan lebih kepada terlihat sisi konsumsinya juga seperti apa, pendidikannya pun seperti apa ya. Ya kalau nggak di perkotaan langsung di DKI ya minimalnya di daerah Jawa Barat Mas. Jadi kayak kita cari yang kawasan industri tapi dia nggak terlalu di kota. Terus kita coba lihat dari berbagai dimensi itu kayak kita di kawasan industri itu yang sebenarnya mereka punya pendapatan yang kalau industri Jawa Barat misalnya kan daerahnya pasti daerah Kerawang, Subang atau apa gitu ya. Kemudian di Ranca Ekek juga banyak industri gitu ya. Mana? Daerah Ranca Ekek. Banten. Yang KHTEX tuh ada industri KHTEX tuh banyak industri panjang sungai itu. Oke, kita ambil misalnya Subang nih karena ada pelabuhan Patimban, Bay. Ya. Terus kemudian apa? Terus kemudian itu tadi kayak aspek sosial, strata sosial, kelas sosialnya ya mungkin ya aku sih pengen walaupun misalkan satu tempat tapi kita benar-benar parameter aspek strata sosial itu kita hajar semuanya. Kayak misalkan kita dari usia, kita muda dan tua, terus juga pendidikan juga kita coba tes, baik yang berpendidikan tinggi, rendah, ataupun menengah, pendapatan pun semuanya. Jadi kayak walaupun di satu tempat, tapi semua aspeknya dalam gitu, studinya itu dalam gitu Mas. Karena semuanya kita coba, informal dan non-formalnya pun sama gitu, semuanya ada gitu loh. Jadi semua bagian itu kita coba untuk uji gitu, meskipun di satu tempat. Yap. Jadi di kawasan industri. Setidaknya, walaupun small scale, setidaknya itu bisa agak sedikit lebih menggambarkan karena semua aspek itu kita uji. Semua orang yang
yang ada di posisi itu tuh kita uji, ada semua gitu. Oke, clear sih. Jadi kayak sebenarnya ini kayak uji nanti pada ujungnya akan memilih juga kan di sana akan ada desa kan. Desa mungkin kalau ada variabel kawasan industri X, berarti desa yang dekat itu sama satu desa lagi mungkin yang jauh gitu. Semacam itu. Tapi tetap gitu kayak orang tuanya yang di sana satu yang orang muda juga dikasih, yang berpendidikan juga dikasih, yang kerja di informal dan non informal pun dikasih. Jadi semuanya tuh terjaring kayak gitu. Nah, maksudnya kalau sistem kayak gini, paling nanti pertanyaannya itu kan, itu kan misalkan kita di Subang atau di daerah mana, pasti kan nanti akan ketika keluar hasil pasti ada yang berpendapat kayak gini. Lah itu kan di Subang. Kalau daerah lain gimana? Ya, kita implementasikan aja dengan yang sama kan, skema yang sama gitu menurut saya gitu. Selalu terjadi di riset, Bay. Kan nggak ada semua riset akan ditantang oleh pertanyaan yang sama soal sehingga kan kita nggak mau betul. Akan ditantang soal reliability kita kan, studi kita ini apakah bisa ke tempat lain. Tapi karena skill kita memang pilot, jadi pilot tuh boleh di mana aja. Yang penting boleh di mana aja. Dan juga benar Mas. Zul. Datanya valid kan, itu aja udah cukup lah sebenarnya. Mungkin Zul punya bayangan tadi yang seniman tadi. Oh iya, kalau seniman itu mungkin di Ambon sangat memungkinkan untuk seniman ya. Saya melihat potensinya memang ada ke sana gitu, karena dia secara kota memang brandingnya sebagai kota musik. Nah, cuman sekarang nih ini juga dengan teman-teman lagi diskusikan lagi tentang ekosistem musiknya kayak gimana gitu, ekosistem kota musiknya kayak gimana, apakah hanya sebagai brand aja atau bagaimana. Nah, persoalan sekarang tuh teman-teman di seniman ini belum merasakan mendapat bantuan atau intervensi yang kuat dari pemerintah terkait dengan mereka bergerak dan untuk musiknya kayak gimana gitu. Sehingga itu juga menjadi salah satu keseriusan. Terus peluang yang lain dari pemerintah adalah kayak pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi maupun pemerintah kota itu juga lagi fokus pengembangannya kepada pemberdayaan para musisi itu, para musisi lokal, Mas. Jadi itu sangat mungkin untuk kita masuk di situ. Maksudnya secara peluang untuk pendananya ada, kemudian secara peluang kotanya memang kayak gitu brandingnya. Nah. Ada peluang dukungan dari pemerintah ya? Ada peluang dukungan dari pemerintah. Ya ini menarik banget. Ini bisa kita bisa ngundang wali kota San Francisco ini. Nah, itu Mas sekarang kebetulan ada teman juga yang riset terkait dengan kota musik di dunia. Kemudian kita coba membangun ruang-ruang diskusi gitu, karena selama ini pemerintah masih terjebak di jargon gitu. Mereka buat aja kota musik gitu, tapi yang tadi ekosistem musiknya nggak terus para musisi nasibnya nggak jelas dan sebagainya, sehingga kayak lebih banyak di aktivitasnya seremoni aja kayak gitu. Berkali-kali menteri datang ke sana hanya untuk launching programnya, tapi setelah itu kasihan musisi, apalagi ketika COVID terjadi, musisi nggak bisa itu juga punya dampak yang ini. Jadi mungkin itu yang bisa sih ya kalau di pikiran saya itu, Mas. Terus yang kedua, karena kita targetnya sebagai wilayah ya, karena saya dari timur dan sementara juga ada dengan beberapa teman-teman lagi kembangin kayak konsep namanya Smart Village. Jadi bagaimana pemberdayaan masyarakat pesisir yang terisolir, dan masyarakat kita fokus masih pada masyarakat pesisir ya, karena itu yang bisa dijangkau sih. Karena kalau masyarakat pegunungan dan sebagainya memang agak sulit kita jangkau. Nah, di masyarakat pesisir ini yang pertama di nelayan dan petani. Karena mereka nih yang paling rentan gitu, dan paling ini untuk kayak misalnya kayak kalau kita mau desain experience UBI, mereka yang paling ini untuk itu. Ini daerah namanya apa kalau boleh kasih contoh yang seperti apa yang karakternya? Kalau contoh kasus saya kalau di Maluku tuh saya kebetulan intens dari 5 tahun lalu di namanya Desa Keta. Apa itu? Desa Keta. Nama desanya namanya Desa Keta, Seram bagian timur. Oh, Seram ya.
Nah, di desa ini karena saya sendiri yang ini, Mas, kita intervensi di sana udah lama, mulai dari taman bacaan masyarakat, dan yang paling penting adalah masyarakatnya itu mau diajak untuk berdiskusi, dan mereka setelah kita lakukan intervensi, mereka sendiri yang melanjutkan program-program itu gitu. Nah, sementara yang mereka lakukan adalah misalnya mereka udah mulai fokus di BUMDes, yang BUMDes yang fokusnya yang tadi di sektor perikanannya juga sektor pertaniannya gitu, mereka udah mulai fokus ke sana. Berarti malah nggak ada problem di desa itu. Artinya, Kenapa, Mas? berarti nggak masalah kemiskinannya nggak terlalu ini berarti di situ. Kalau untuk yang paling problem itu ada desa lain yang kemarin yang videonya viral tuh, Mas, yang sekolah yang di-share juga Mbak Indah kemarin, yang anak-anak tuh yang sekolah harus menyeberang itu. Nah, itu yang paling problem di sana itu namanya Desa Kilimuri gitu. Yang memang secara akses agak susah, kemana-mana susah dan sebagainya. Itu memang di Desa Kilimuri. Sehingga pertumbuhan ekonominya juga sangat mandek di sana. Karena infrastrukturnya tidak ada kayak gitu. Oke. Jadi nanti kan ya terkait dengan apa yang mau kita ujikan kan. Kalau yang di kota seni tadi menurutku agak clear karena begitu ada basic income, kemudian ada kota dengan branding City of Music, terus basic income diberikan pada musisi, itu seperti total gitu dukungan pada musisi. Kemudian kita bisa lihat apakah betul sudah digaji, kemudian di kotanya di branding dengan kota musik, itu akan membuat produktivitas seni di sana, kemudian kehidupan para seniman itu lebih baik, dan tumbuh seniman-seniman baru yang termotivasi lebih banyak misalnya gitu. Itu mudah itu mengujinya. Mudah untuk kalau yang ini mungkin masih ini, Mas, masih terlalu besar. Butuh lagi banyak justifikasinya gitu. Cuman yang kayak konsentrasi saya yang tadi sih kayak bagaimana melihat desa-desa pesisir yang ini. Cuman tinggal nanti kita melihat masalahnya aja. Sehingga ketika eksperimen ini ada, bagaimana dampaknya gitu. Nah. Apalagi kalau nelayan itu kan terkenal dengan problem kalau di Pantura Jawa ya, problem finansialnya kan. Jadi hutang yang luar biasa, seperti tidak bisa keluar dari jeratan mereka para patronnya lah gitu, karena mereka di nelayan kan pasti gitu. Banyak stigma, dan itu menurut saya penting banget untuk dikelirkan. Stigma terhadap nelayan yang banyak negatif itu bisa juga kita bantu dengan UBI. Apakah memperkuat stigma itu atau sebaliknya, karena nggak pernah ada opportunity selama ini mereka berperilaku seperti itu. Tapi ketika ada opportunity, apakah mereka akan memanfaatkan itu menjadi mengubah arah kehidupan mereka menjadi lebih tertata misalnya gitu. Menarik juga. Cuma nanti tadi balik ke mitra, kalau tadi kan Smart Village sama daerah Kilimori, mungkin kan mitra sudah mudah didapatkan. Tinggal problem yang mau diuji perlu lebih diperdalam gitu. Mana yang apakah soal konsumerisme tadi, produktivitas, atau lebih ke keamanan psikis, atau lebih ke jaring pengaman sosial yang permanen, dan seterusnya. Mas, ini ada Mas Iswan sama Mas Raul, mungkin mau mengusulkan alternatif tempat. Iswan? Nggak ada? Kalau nggak, mungkin nanti kita bisa balik ke situ lagi kalau ada ide yang lain. Jadi nanti ini semua kan nanti kita susun, sebagian kita masukkan ke dalam panduan, sebagian yang lain memang yang khusus untuk eksperimen kita. Jadi saya nanti akan edarkan juga beberapa form gitu ke teman-teman yang kemarin ikut, yang tidak bisa hadir hari ini, untuk sama mengisi pertanyaan ini. Jadi nanti kita akan kumpulkan semua, kemudian akan kita timbang lagi di meeting berikutnya, ini hasilnya, mana yang akan kita sepakati bersama. Jadi teman-teman yang di sini menyumbangkan ide, nanti yang tidak bisa hadir saya kirimi kuesioner dengan pertanyaan yang sama. Nah, nanti dikumpulkan jadi satu, kemudian kita FGD-kan lagi untuk kita sepakati bareng-bareng. Harapannya sih gitu. Mungkin Mas Yana. Oke, silakan. Apa sih kayak sebenarnya kan untuk memperjelas ini kan kayak kita juga perlu menarasikan itu dalam artian
biasanya kan kalau yang eksperimentasi ini kan yaitu dengan dimulai misalkan kan dengan kondisi saat ini di mana misalkan akan ada beberapa lapangan pekerjaan yang nantinya menghilang kan karena ada automation itu kan, dengan adanya perkembangan automation itu gitu. Atau kalau misalkan dalam konteks saat ini kan mungkin dalam konteks siapa yang paling terdampak dari COVID ini, dari pandemi ini ya kan, itu juga bisa jadi pertanyaan kan gitu. Ya kan, yang paling terdampak paling parah atau paling rentan ini di kelompok sektor yang mana gitu. Misalkan tadi menarik misalkan di nelayan itu, yang di nelayan atau di industri atau di misalkan ya di sifatnya ya pekerja-pekerja yang formal ini kan banyak yang menjadi juga kena menjadi pengangguran kan gitu, menjadi pengangguran. Kayak kita juga perlu menguatkan narasi awalnya dulu gitu. Mau seperti apa, baru nanti kan bisa dispesifikan lagi gitu. Tapi aku tadi juga menarik tuh yang dari Mazul itu yang musik ya, yang seniman itu. Kayak itu udah lebih terkontrol ya, jadi udah lebih mudah itu sebenarnya sih, yang dengan kalau misalkan mengambil konteks seniman itu gitu. Karena nanti ada seniman yang dikasih, ada seniman yang enggak, ada musisi yang dikasih, musisi yang enggak. Itu luar biasa, itu tuh sudah mudah dilihat. Udah menjawab sih, makanya aku menarik banget sih, udah ada seniman tuh kayak bisa menjawab, oh nih udah ada gambaran nih. Tapi ini masih ngumpulin sih. Ya, kita harus kumpulin dari semua, baru kita nanti lihat. Oke. Nah, kita sudah 9:21 sih. Teman-teman mau lanjut ke sumber dana? Aku nambah dikit dong, Mas. Oh, silakan. Ini kalau misalkan targetnya ke kantong-kantong miskin, aku masih minim data ya kalau di Semarang ya, Mas. Cuma kemarin memang sempat ada problem ya awal-awal corona itu, ketika petani di Bandungan itu sempat kesusahan buat jual produk mereka gitu. Cuma bagaimana problem mereka sekarang, aku pikir aku masih perlu nyari data lagi juga soal kaum tani di sana. Jadi tapi kalau pedesaan ya? Iya, Mas. Mereka memang daerahnya kan tinggi, Mas, kayak di Tawangmangu, kemudian sentra sayur mayur dan dijual ke area Jawa Tengah dan sebagainya, Solo, Boyolali dan sebagainya. Tapi kurang tahu bagaimana kemudian, apakah sudah membaik atau masih tersendat, aku masih kurang tahu. Tapi kalau misalkan itu Semarang, Mas. Kalau di Solo, misalkan itu kalau teman-teman yang mengkaji itu ada, itu Mas Romdon itu dia ada di teman-teman di Kampung Nisia. Kemudian ada juga dari alumni UNS juga itu di LPTP. LPTP itu lembaga pengembangan teknologi desa seperti itu. Itu maksudku kalau memang nyasarnya desa itu masih bisa dikejar. Terus kebudayaan. Kemudian kemarin aku kebetulan ikut teman-teman di bikin festival kebudayaan desa di Jogja, Mas. Cuma memang fokusnya kan ke kebudayaan, belum ngomongin soal ekonomi, resesi ekonomi dan sebagainya. Cuma mereka masih akan sangat bisa digunakan. Karena jejaring-jejaring di Jogja itu nanti bisa juga menggandeng ke INSIS, Mas. LPTP juga bagian dari INSIS, jadi kalau lembaga bisa partner, maksudnya ingin nyari partner yang memang udah bertahun bergumul dengan masyarakat desa, Solo, Jogja, dan Semarang masih bisa dicari alternatifnya. Kalau gitu Jogja sebenarnya sudah ada teman-teman yang isun kan kemarin, si Bimo. Oh iya, ya, itu juga bisa, Mas. Jadi, iya. Harusnya sih jadi, Bimo hadir sharing juga hari ini, cuma kayaknya dia berhalangan mungkin. Iya. Kalau Jogja itu masalahnya, Mas, UMR mereka emang sangat-sangat rendah, ya. Kemudian biaya hidupnya nggak nutup, Mas. Yep. Itu makanya kalau di Tirto kan dia disindir, milenial Jogja itu nggak bisa beli rumah di Jogja karena harga tempat tinggal di Jogja udah gila-gilaan itu. Yeah. Paling rasional mereka menepi ke pinggir gitu. Jogja tuh mentok di 1,7 loh. Yeah. Ngeri sekali dengan tingkat pembangunan mereka yang sangat luar biasa, tapi income-nya juga. Oh iya, aku juga punya teman di ini, Mas, Pustek UGM. Dulu kebetulan aku ikut di sekolah buruhnya
UGM, jadi Pusat Ekonomi Kerakyatan. Dulu kita sempat bikin kelas itu, jadi nemuin kasus bagaimana seorang buruh dari hotel bintang 5 itu 10 tahun masih aja kontrak, Mas. Tidak diangkat. Itu mengerikan sekali. 10 tahun, Mas. Nggak perlu cipta kerja untuk membuat seseorang nggak diangkat jadi pegawai tetap gitu. Di Jogja praktek kayak gitu udah lama sekali. Jadi jejaring kalau di Jogja dan Solo masih sangat bisa dikontak, Mas. Kalau justru Semarang ini mungkin aku akan nyetain lagi kalau misalkan ingin ke Semarang. Gitu, Mas. Sip. Jadi nanti kan semua akan dikaitkan dengan kira-kira efek apa yang ingin kita uji kepada kelompok mana gitu. Jadi kalau misalnya Iswan nanti mendalamin Semarang, Solo, Jogja itu sambil juga merefleksikan yang di atas ini. Tadi ada tambahan lagi kan, antisipasi otomasi misalnya sebagai tujuan. Bisa juga kalau daerah urban kan, daerah kota industri, ini bisa menjadi narasi tujuan ini. Misalnya tadi baik di Subang akan ada pelabuhan Patimban, akan banyak pabrik, pusat-pusat kota industri baru misalnya. Berarti kan akan banyak mungkin kehilangan, mungkin muncul pekerjaan baru dan seterusnya, sehingga orang perlu masa transisi sehingga dia membutuhkan basic income untuk settle di perubahan misalnya gitu. Itu menarik. Juga ini tambahan dari efek untuk bagaimana resilience-nya. Resilience-nya si individu atau rumah tangga di era COVID juga bisa kita uji. Karena masih panjang perjalanan COVID, kurvanya masih nambah terus, tambah lebih besar ini wave kedua ini. Jadi kita menurutku sangat produktif meeting kita hari ini. Mungkin satu terakhir nih yang sebelum kita, sebenarnya masih ada nanti berarti next berikutnya kita masih di pra, tapi mungkin sudah lebih tertata. Nanti aku akan rapikan lagi. Ini sumber dana. Nah ini sumber dana ini sebenarnya kunci tapi nggak kunci-kunci amat gitu. Orang khawatir, takut dengan soalan sumber dana. Padahal ketika semua tadi tujuan, kemudian mitra, narasi semua itu sudah bisa dikumpulkan, ini akan semakin clear. Jadi ada yang punya pikiran mulai dulu dari dananya gitu. Padahal yang punya dana akan bertanya, lah kamu punya konsep apa? Kan sama gitu. Yang punya duit pasti nanya proposal kamu apa kan gitu. Enggak. Jadi kalau kita memulai dari pusing dengan dana, kita nggak kemana-mana. Tapi kita mulai dari yang sudah kita susun ini, baru kita berpikir tentang sumber dana. Nah, sumber dana itu kalau di eksperimen UBI, selama ini memang ada dua ya, dari pemerintah, dana publik, atau dari privat. Artinya dari pengumpulan dana-dana sumbangan pribadi maupun perusahaan maupun lembaga-lembaga charity. Nah, dalam kasus kita yang kita mau bikin uji, Indobic kan memang sudah punya komitmen untuk kita akan bikin eksperimen sekecil apapun gitu, karena kita ingin menguji. Contohnya seperti di Korea Selatan atau di Brazil yang cukup dengan jumlah yang tidak terlalu besar, tapi dia diujikan gitu. Intinya segera dilakukan supaya tahu efeknya. Nah itu kita komitmen ingin memulai pilot dengan jumlah tidak terlalu besar, tidak masalah, katakanlah misalnya 20-30 orang sebagai resipiennya. Yang dana itu kemudian kita peroleh dari fundraising internasional maupun di Indonesia. Jadi kemarin seperti saya sambungkan kan ini bukan ide yang baru, sudah lama, tapi kemudian bersambut dengan keinginan dari Basic Income Out Network yang ingin menerapkan community-based basic income di Amerika Selatan, di Afrika, dan di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Nah kita nanti akan kolaborasi sama dengan mereka. Begitu kita sudah tuntas panduan kita dan statement kita akan FGD-kan di level mereka. Kemudian kita akan mendapatkan support dua arah. Kita sendiri juga akan fundraising. Kita sudah menyiapkan meski minimum, kemudian ditambah dengan fundraising lewat jalur crowdfunding, plus kita akan dapat support dari jejaring kita di BN juga yang akan melaksanakan itu di beberapa tempat. Jadi kita optimis saja lah. Intinya kalaupun mau jalan dulu dengan 10, 20, 30 orang, kita bisa gitu. Dan kita memang bisa, tinggal kita tentukan itu di mana. Jadi kalau sumber dana seperti itu. Tapi yang kita ingin diskusikan hari ini, kira-kira kalau teman-teman punya alternatif lain, kita bikin list di sini. Sehingga nanti kita bisa jangkau sumber-sumber itu bareng-bareng dengan sumber yang sudah kita punya.
Gitu, silakan kalau ada yang mau komentar. Kalau kemarin Mas Surya itu, kan kemarin juga ada dia membahas tuh ya, ada juga udah buat semacam research question dan lain-lain ya kemarin itu. Dia itu juga ingin melakukan pilot project apa-apa gitu. Ya, sama. Dia kayak sama ya? Yes, itu dari proposal ke Dikti kalau disetujui, beliau akan dapat 150 mungkin 200 juta yang itu memang untuk eksperimen basic income. Artinya itu sudah satu poin untuk sumber dana dari eksperimen kita. Dari Universitas Islam Sumatera Utara. Oh, dari Indobik kita tulis dulu. Jadi kita akan memulai dari jejaring yang kita punya untuk juga fundraising. Soalnya kalau teman-teman bayangkan $10 US dollar itu kan kalau di rupiahkan juga udah signifikan gitu. Sementara fundraising $5-10 kali 100 orang juga mestinya nggak sulit. Ya kira jejaring dari Indobit udah ada Mas jejaringnya gitu? Oh, sudah. Saya sudah bikin list. Kalau konsep ini sudah jadi, kita sendiri juga sudah siapkan lah. Memang kita pengen ada eksperimen yang dimulai gitu. Jadi kita pasti jalan ini. Insya Allah jalan. Tinggal kita perkuat sumber dananya dari mana lagi gitu. Untuk sama-sama dimasukkan di eksperimental yang kita lakukan. Ada gambaran lain? Kalau fundraising di Indonesia, seperti apa yang paling efektif? Atau kalau Partai Hijau tuh udah dari kemarin kita nyari dana tuh sebenarnya fundraising ya. Jadi kita ngadain acara. Itu kita 2 kali ngadain acara. 2 kali itu pertama nonton dokumenter lah. Dokumenter, memperkenalkan konsep partai dan lain sebagainya gitu. Ya itu kita mengundang beberapa jaringan dan yang publik ya, umum ya gitu ya, tertarik hadir dan mau bergabung gitu. Ya secara untuk kalau misalkan kita untuk dalam konteks pembentukan partai politik yang harus nasional kita dapatnya kecil gitu. Itu kita cuma bisa ngumpulin sekitar 20-30 juta dari satu fundraising itu ya. Untuk itu sangat kecil gitu pada satu pertemuan ya. Yang selanjutnya itu kalau nggak salah ada di angka berapa ya, saya lupa gitu. Jadi kayak untuk partai ya itu kecil gitu, tapi nggak kalau untuk ya proyek-proyek seperti ini. Ya, ini kalau angka ini untuk eksperimen sudah bisa kasih 15 orang selama 3 bulan 500.000. Itu gede ya, makanya tadi saya bilang ya. Artinya kita satu eksperimen udah jalan gitu. Jadi makanya saya optimis sih kita bisa melakukan itu. Tinggal kreativitasnya seperti apa, kemudian seberapa luas dan tekun kita untuk melakukan. Selain acara, kalau dalam acara itu konsepnya gimana? Jadi mereka datang banyak gitu. Mereka datang, jaringan kita ngundang sih. Sebenarnya kita ngundang gitu beberapa jaringan. Memang sudah awal juga dia mendukung gitu, mendukung pembentukan partai ini, dan juga kita buka acara ini untuk publik gitu. Dan itu nonton dokumenter pada saat itu tuh kita nonton dokumenter yang terkait dengan gerakan lingkungan dan lain sebagainya, kerusakan ekologi. Ya itu karena mungkin yang banyak datang sih dari jaringan kita ya Mas ya, pada akhirnya publik juga datang beberapa kayak saya waktu itu juga datang pada saat itu ya, publik gitu, sebagai publik pertama kali di situ, oh ini menarik ada partai ini masuk di situ. Ya itu kayak akhirnya bergabung gitu ya, itu seperti itu sih Mas. Konsepnya seperti itu ya, jadi kayak nonton nobar, berarti kita nobar apa dan lain sebagainya. Tapi ya masalahnya kalau setelah itu ya ada problem juga, kita itu kayak fundraising itu sebenarnya bukan budaya kita banget gitu. Fundraising itu beda kan kalau misalnya dalam konteks di luar gitu ya, di barat lah gitu kan, itu berbeda sekali dengan yang kita gitu. Kalau di sini agak-agak susah gitu, agak-agak pelit gitu. Itu sih kemarin kita dari fundraising untuk partai, soalnya ini nasional kan, itu kita akuin susah gitu. Kalau untuk yang skala ini ya mungkin ya lebih kecil kan ya, mungkin lebih mudah gitu. Itu sih.
Iya, Mungkin betul. aku nggak tahu deh kalau dalam bentuknya nanti seperti apa ya kalau untuk yang skala seperti ini. Kalau aku sih pengalamannya seperti itu. Oh ya, sama satu lagi, pada saat kita undang itu ada kita kan waktu itu juga mendorong calon-calon untuk DPD RI dari kelompok kita. Nah itu waktu itu kita ngadain kayak semacam konvensi gitu, masih pemilihan siapa ini yang mau maju gitu, didorong yang mau maju untuk maju di setiap daerah ya, provinsi dan DPD ini. Nah kita pada saat konvensi itu mengundang publik dan jaringan juga. Nah di saat itu kita juga istilahnya apa ya, akhirnya ya itu sebenarnya fundraising sih, tapi kayak kita kayak ngasih kotak yang waktu itu saya ingat banget pakai topi, kita satu-satu nih ke yang orang-orang yang pada datang gitu, minta bantuan dana gitu. Ya itu sih terkumpul sekitar pada saat itu ya 10 juta, 15 juta ya kalau nggak salah ya. Saat itu dengan ada kisaran ada kalau nggak salah tuh 100 orang apa 100 puluhan atau 100-an itu yang datang. Itu ada 10 juta kalau nggak salah pada saat itu terkumpul. Coba kayak gitu sih Mas. Jadi kayak nggak tahu deh mungkin efektif atau tidak ya dengan cara-cara seperti itu ya, tapi dengan cara-cara kayak gitu terkumpul juga sih gitu. Walaupun ya tidak, hasilnya tidak signifikan. Bagi kita ya tidak memuaskan ya, tidak terlalu memuaskan gitu. Betul. Karena sumber dana ini kan kaitannya dengan mereka yang punya sumber dana pasti kan punya tujuan tertentu ketika mereka menyumbang. Tapi kalau kekuatan dari fundraising itu adalah kita terbebas dari kepentingan penyandang dana. Itu aja. Tapi kalau misalnya kita pun harus ke korporasi atau ke company gitu, ya pasti kita ada tersandera lah. Eksperimen itu akan menjadi, kalau dipublikasi menjadi tidak dianggap tidak netral, walaupun mungkin netral tapi menjadi tidak netral. Tapi tidak masalah. Yang ingin kita awali saya pikir tidak terlalu rumit sih. Justru kita berjalan, setelah itu fundraising berjalan. Artinya gini, skema yang terbayang oleh Indobic adalah ketika eksperimen sudah kita launching dan berjalan, itu fundraising kita jalankan. Jadi mereka tidak melihat sesuatu dari nol. Nanti kan kemudian akan ada infografis, akan ada video, akan ada testimoni dari penerima, akan ada banyak narasi yang harus kita produksi untuk kemudian mereka calon donatur itu akan bisa berpartisipasi. Jadi kita dengan eksperimen ini kita menjaga dignity semuanya. Kita tidak boleh mengemis-ngemis juga gitu. Tidak boleh menganggap eksperimen ini sebagai sesuatu yang akan merendahkan dignity para pelakunya gitu. Jadi kita tetap harus menjaga martabat semuanya sehingga kita usahakan dari global fundraising itu sudah ada, kemudian kita jalankan. Nah dari situ kita supaya bergulir lebih panjang dan partisipannya bisa lebih banyak, kita membuka fundraising lewat jejaring entah itu personal maupun kolektif. Kalau perlu event-event seperti kongres, konvensi itu kita juga promosikan gitu. Jadi saya rasa itu tetap jalan yang sangat ideal lah buat posisi kita hari ini. Mungkin donasi via platform, mungkin kita ada website juga kita susun, atau mungkin lewat kita bisa, dan lain-lain akan kita lakukan juga. Ada bayangan lain kira-kira teman-teman yang terpikir, bahkan sumbangan seperti itu akan lebih menggugah, seperti kalau bahasa daerahnya itu kayak bantingan gitu, udunan gitu kalau orang Jawa Barat kan udunan 1000 dilakukan oleh satu komunitas X di lokasi X. Kemudian kita bisa narasikan sebagai support luar biasa untuk basic income, itu juga akan punya efek jauh lebih baik daripada tiba-tiba dapat uang 1 miliar misalnya gitu. Karena yang ingin kita bangun adalah pesan moral bahwa basic income itu kita perlukan, itu berdampak positif, dan juga redistribusi kekayaan itu bisa dilakukan antar kelas, itu kelas menengah ke kelas bawah, gitu, kelas atas ke kelas bawah. Jadi tidak perlu menunggu negara untuk meredistribusi. Mereka yang ada di kelas menengah pun juga bisa meredistribusi, seperti biasanya nyumbang di tempat X, sekarang langsung nyumbang kepada penerimaan. Kan gitu kalau di Give Directly kan di websitenya kita bisa tahu kemana uang itu akan diberikan langsung. Gitu. Jadi tidak ada uang yang akan mengendap di pendampingan atau training atau apa, tapi langsung penerimanya X, Y, Z di lokasi ini.
semoga sih kita bisa mainkan itu nanti di strategi komunikasi. Jadi berarti kan ada berarti kan mensyaratkan ada tambahan kayak kita membentuk suatu jaringan sih, kayak sebenarnya jaringan lagi ya, kapasitas itu kan kapasitas jaringan organisasi kan, kita bisa mendekati komunitas apa yang bisa membantu dengan eksperimentasi itu. Ya kita harus juga kayak saran aku juga kayak membangun sebuah blok-blok gitu loh Mas, blok yang emang sepakat mendukung ini gitu, menjangkau komunitas-komunitas yang ada gitu ya, atau NGO atau apapun lah untuk mendukung ini gitu sih. Ya, akan lebih mudah untuk mendukung ketika eksperimennya kan ada gitu. Ya, bayangkan kalau masih imajinasi, oh kita punya gagasan ini ya. Tapi begitu kita bilang kita menjalankan eksperimen daerah X, daerah Y, itu akan jauh mudah meminta dukungan. Dan kita juga merasa lebih percaya diri karena memang kita sudah menjalankan. Tinggal dalam waktu berjalan itu kita meminta dukungan dari banyak pihak gitu. Mungkin ya teman-teman nggak perlu terlalu khawatir sih dengan ini, tapi kalau ada ide tentang sumber dana tambahan yang bisa mensupport model yang ingin kita implementasikan nanti, akan sangat membantu. Oke, jadi mungkin hari ini kita sampai sumber dana dulu. Saya akan rapikan dari yang sudah kita peroleh tadi, mulai dari macam-macam tujuan sudah mulai rapi nih, menarik. Kalau nanti ada yang kurang, nanti saya bikin di Google Docs, nanti saya share teman-teman. Terus yang lain akan saya survei lewat kuesioner online. Kemudian sasaran penerima sudah kita breakdown demografinya. Mitra kemungkinan juga nanti kita akan tentukan setelah kita memilih lokasinya. Kemudian pertimbangan lokasi kita akan tambah listnya dari teman-teman yang lain. Kemudian nanti kita akan FGD-kan lagi untuk mempertajam dan menyepakati. Untuk ini tidak perlu terkhawatir, tapi kalau ada ide-ide kreatif, tolong bisa disampaikan di WA ke saya atau supaya kita bisa masukkan di potensi penggalian sumber dana ketika eksperimen berjalan. Jadi kita tidak perlu khawatir tentang bagaimana memenuhinya. Yang jelas eksperimen pertama small scale pilot kita bisa melakukan itu, tinggal nanti untuk sustainability-nya kita perlu tambahan support dari komunitas dan juga fundraising yang kita desain. Mungkin itu untuk hari ini. Berikutnya nanti kita akan menyusun jumlah pembayaran, berapa lama durasinya, pemilihan kelompok kontrolnya seperti apa mekanisme, kemudian tadi strategi narasinya, kampanyenya, bahasa yang akan kita gunakan untuk publik, media massa, dan sebagainya. Kemudian statement hipotesis yang ingin dibuktikan, dan juga hambatan yang akan muncul. Itu mungkin kita di segmen berikutnya. Gitu ya, masih ada yang kelewat? Kalau enggak, mungkin kita bisa tutup dulu. Nanti saya share lagi rekamannya di YouTube. Foto bersama, Mas. Foto bersama. Lagi sedikit orangnya. Nggak apa-apa kan. Maksudnya tiap pertemuan itu ada dokumentasinya, kira-kira gitu. Bisa sih, saya bisa. Kalau di layar kan bisa screen. Mas Raulnya dimunculin dong, Mas Raulnya dimunculin.